Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Afifah sebagai moderator, dan teman-teman saya ada Azri Amalia, Diana Fizar Mutiara, dan Kang Risyahrir Julfataki. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai yang pertama ada asal-usul bimbingan konseling. Yang kedua ada tokoh-tokoh penting bimbingan konseling. Yang ketiga ada sejarah perkembangan bimbingan konseling di dunia, dan yang keempat ada sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Halo teman-teman, nah di sini aku bakal membahas tentang asal-usul bimbingan konseling. Cerita sedikit ya. Nah di sini tuh bimbingan dan konseling modern berasal dari upaya untuk memberikan bantuan kepada individu dalam mengatasi masalah pribadi, sosial, dan akademis mereka. Nah, awalnya pada abad ke-19, bimbingan sekolah muncul sebagai responden terhadap masalah adaptasi dan penyesuaian yang dihadapi oleh siswa di sekolah pada tahun 1908. Nah, JSB David dianggap sebagai bapak bimbingan sekolah karena karyanya pionir dalam bidang ini. Nah, kemudian pada tahun 1913, Frank Parson mendirikan sebuah instansi yang memperkenalkan konsep bimbingan karir. Nah, ini tuh nantinya akan menjadi dasar untuk perkembangan lebih lanjut dalam bidang bimbingan dan konseling. Nah, selanjutnya pada tahun 1950-an, perhatian terhadap aspek-aspek emosional dan psikologi dari bimbingan dan konseling semakin meningkat berkat kontribusi dari tokoh-tokoh yang nanti akan dipaparkan oleh teman saya. Nah, di sini juga perkembangan bimbingan konseling pada awalnya itu adalah bimbingan untuk individu yang hendak bekerja atau berkarir, kemudian merambah pada lembaga pendidikan atau education guidance berkat adanya peran JSB. Nah, bimbingan tersebut menunjukkan segi personal atau kepribadian. Nah, kemudian dari sinilah sejarah bimbingan konseling terus berkembang pada beberapa bidang termasuk pengertian kegiatan bimbingan konseling pada ilmu sosial, keagamaan, kewarganegaraan, dan lainnya. Nah, dari sejarah bimbingan konseling tersebut kita jadi tahu ya gimana sih perkembangan bimbingan konseling yang sebenarnya bukan merupakan sebuah layanan yang ditujukan untuk sektor pendidikan. Jadi yang awalnya untuk karir dan ternyata kesini semakin berkembang. Jadi langsung sekarang sudah ada di setiap jenjang pendidikan. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu tokoh-tokoh penting dalam perkembangan bimbingan konseling. Nah, pemikiran mengenai bimbingan dan konseling itu sudah ada sejak zaman Yunani kuno, karena keterikatannya pada pemahaman psikologis individu. Plato itu dianggap sebagai konselor Yunani kuno pada saat itu. Kemudian juga menyusul tokoh-tokoh lain seperti Aristoteles, Hippocrates, dan para dokter atau tabib yang menaruh perhatian terhadap bidang psikologi umum. Namun, gerakan bimbingan konseling ini mulai berkembang sekitar permulaan abad ke-20 sebagai dampak dari revolusi industri. Nah, bimbingan dan konseling ini dipelopori oleh tokoh-tokoh sebagaimana yang akan dibahas ini. Yang pertama yaitu Elie Wiper. Nah, Elie Wiper adalah tokoh penting dalam perkembangan bimbingan dan konseling. Sebagai seorang pelopor, kontribusinya itu sangat berharga dalam membentuk fondasi teoritis dan praktis pada bidang bimbingan konseling ini. Nah, beliau lahir pada tahun 1932. Salah satu kontribusi utama Wiper ini adalah penekanannya pada pentingnya aspek konseling yang holistik. Beliau itu meyakini bahwa bimbingan dan konseling tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian masalah individual, tetapi juga harus memperhatikan konteks sosial budaya dan psikologis yang mempengaruhi individu. Nah, pemikiran ini juga menjadi landasan bagi pendekatan bimbingan konseling yang melihat individu sebagai makhluk yang kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor. Nah, beberapa karya dari Elie Wiper adalah yang pertama yaitu buku Introduction to Counseling.
yang membahas berbagai konsep dasar, teori dan praktik dalam bidang bimbingan dan konseling. Kemudian buku yang kedua adalah Counseling for Multiculturalism and Social Justice. Nah, buku ini menguraikan pendekatan-pendekatan yang relevan untuk bekerja dengan klien dari berbagai macam latar belakang budaya. Gitu. Untuk selanjutnya yaitu tokoh yang bernama Jesse B. Davis. Merupakan pelopor juga yang memainkan peran penting dalam perkembangan bidang bimbingan dan konseling. Beliau lahir pada tahun 1903. Salah satu kontribusi utama beliau adalah penekanannya pada pentingnya pendidikan dan pelatihan formal bagi praktisi bimbingan dan konseling. Nah, beliau menyadari bahwa untuk memperkuat profesi di bidang BK ini diperlukan standar-standar pendidikan yang jelas dan konsisten. Sebagai respon terhadap ini, beliau terlibat dalam pendirian program-program pendidikan tinggi di berbagai universitas di Amerika Serikat yang menaruhkan gelar-gelar dalam bimbingan dan konseling beliau. Kemudian untuk karya-karya dari Jesse B. Davis yaitu yang pertama buku Theory of Counseling and Psychotherapy. Nah, buku ini membahas berbagai konsep dan prinsip yang mendasari praktik bimbingan dan konseling. Kemudian yang kedua itu buku Counseling Teknik yang menjelaskan berbagai strategi praktis untuk membantu konselor dalam bekerja dengan klien mereka, termasuk teknik interferensi, strategi pemecahan masalah, dan metode komunikasi yang efektif. Kemudian buku yang ketiga itu Ethical Standard in Counseling. Nah, buku ini memberikan pedoman yang jelas bagi para konselor dalam menjalankan praktik mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Kemudian tokoh yang ketiga yaitu Frank Pearson. Nah, Frank Pearson juga dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang bimbingan konseling yang memiliki julukan Father of Career Guidance yang lahir pada tahun 1854. Beliau diakui sebagai pemimpin dalam memperkenalkan konsep-konsep yang mendasar dalam bimbingan karir yang kemudian menjadi landasan bagi pengembangan profesi. Nah, salah satu kontribusi utama dari Pearson ini adalah mengembangkan model bimbingan karir yang revolusioner. Beliau itu mengakui bahwa pentingnya bimbingan karir dalam membantu individu untuk menemukan jalur karir yang sesuai dengan minat, keahlian, dan nilai-nilai mereka. Nah, model yang dikembangkan oleh Pearson ini menekankan pentingnya penilaian diri, eksplorasi pilihan karir, dan perencanaan tindakan yang terarah. Nah, Frank Pearson juga dikenal karena mengembangkan model trait and factor dalam bimbingan karir. Model ini menggunakan kesesuaian individu dengan pekerjaan yang dipengaruhi oleh kombinasi antara karakteristik pribadi individu atau trait dan faktor-faktor yang ada dalam pekerjaan tersebut. Faktor. Nah, untuk karya-karya dari Frank Pearson ini yang pertama adalah buku Choosing a Vocation ya. Nah, dalam buku ini itu menjelaskan terkait konsep dan prinsip-prinsip dasar yang terkait dengan pemilihan karir, termasuk penilaian diri, penelusuran pilihan karir, dan perencanaan langkah-langkah menuju karir yang diinginkan. Kemudian beliau juga membuat teori tadi ya, teori trait and factor. Nah, kemudian yang tokoh yang keempat yaitu A.G. Williamson. A.G. Williamson ini memiliki nama lengkap Edward George Williamson, adalah tokoh penting dalam sejarah bimbingan konseling yang memiliki kontribusi signifikan dalam pengembangan dan pemahaman profesi ini. Nah, lahir pada tahun 1905, Williamson ini diakui sebagai salah satu pelopor yang memperjuangkan pengakuan profesional dan pengembangan teoritis dalam bimbingan dan konseling. Nah, salah satu kontribusi utama dari Williamson ini upayanya dalam memperkuat pendidikan dan pelatihan bagi para praktisi bimbingan dan konseling. Selain itu, Williamson juga dikenal karena kontribusinya dalam mengembangkan teori-teori bimbingan yang berharga. Beliau melakukan penelitian yang mendalam untuk memahami dinamika interaksi antara konselor dan klien, serta faktor-faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi proses konseling. Kemudian yang tokoh yang kelima yaitu Carl Rogers. Nah, Carl Rogers ini adalah salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah bimbingan konseling. Beliau lahir pada tahun 1902. Salah satu kontribusi utama dari Rogers ini adalah pengembangan pendekatan konseling yang dikenal sebagai terapi pusat klien atau terapi klien terpusat. Nah, pendekatan ini menempatkan klien sebagai subjek utama dalam proses konseling.
dengan konselor yang bertindak sebagai fasilitator yang mengerti, mendukung, dan menghargai pengalaman serta perspektif klien. Pendekatan ini menekankan pentingnya empati, kejujuran, dan ketulusan dalam hubungan konseling. Nah, untuk karya-karya dari Carl Rogers ini, yang pertama adalah buku On Becoming a Person. Itu yang membahas konsep-konsep utama dalam pendekatan konseling humanistik. Kemudian buku yang kedua itu Client Centered Therapy. Nah, buku ini menjelaskan pendekatan konseling yang dikenal sebagai yaitu ya terapi pusat klien atau Client Centered Therapy. Dan juga buku A Way of Being. Nah, buku ini berfokus pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang diperlukan oleh konselor untuk menciptakan hubungan konseling yang efektif. Nah, kemudian yang keenam itu adalah tokoh dari Indonesia ya, Prof. Dr. Haji Munandir. Nah, beliau adalah tokoh penting dalam perkembangan bidang di bimbingan konseling di Indonesia. Lahir pada tahun 1938, beliau ini diakui sebagai salah satu pelopor dalam memperjuangkan profesi ini ya, profesi bimbingan konseling. Nah, beliau itu dikenal karena upayanya dalam mengembangkan model-model bimbingan konseling yang memperhatikan konteks budaya, sosial, dan ekonomi di Indonesia. Nah, salah satu model yang dikembangkannya adalah model bimbingan konseling berbasis nilai yang menekankan pentingnya memahami dan mengakomodasi nilai-nilai budaya dalam proses bimbingan konseling. Kemudian yang ketujuh adalah Profesor Dr. Prayitno. Nah, beliau merupakan tokoh yang memiliki peran penting juga dalam perkembangan pada bidang bimbingan konseling di Indonesia. Beliau lahir pada tahun 1947. Beliau itu diakui sebagai satu pelopor juga di Indonesia dalam memajukan pengembangan profesi bimbingan konseling ini. Nah, salah satu kontribusi utama beliau adalah upayanya dalam mengembangkan pendekatan bimbingan konseling yang relevan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Itu. Nah, perubahan yang signifikan yang telah beliau lakukan adalah penekanan pada pengembangan keterampilan praktis dalam bimbingan dan konseling dengan memasukkan lebih banyak kursus praktik dan magang di dalam kurikulum. Kemudian yang kedelapan itu adalah Profesor Dr. Mumin Edy Wibowo. Beliau adalah tokoh yang memiliki peran sentral dalam pengembangan di bidang bimbingan konseling ini. Nah, lahir pada tahun 1955, salah satu kontribusi utama dari beliau adalah upayanya dalam mengembangkan pendidikan bimbingan konseling di Indonesia. Beliau terlibat secara aktif dalam mendirikan program-program pendidikan tinggi yang menawarkan pendidikan bimbingan dan konseling di berbagai universitas di Indonesia. Nah, di bidang pembelajaran BK, beliau banyak menyumbangkan pembaruan gagasan. Antara lainnya menyarankan bahwa kurikulum bimbingan dan konseling itu dirampingkan supaya jumlah mata kuliah yang diberikan tidak terlalu banyak, tetapi netes atau efektivitas menunjang 4 kompetensi utama program sarjana, yaitu menguasai dasar ilmiah disiplin ilmu, mampu menerapkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan disiplin ilmu, bersikap dan berkarya sesuai dengan norma, dan mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Mutiara yang akan menjelaskan sejarah perkembangan bimbingan konseling di dunia. Pada tahun 1900 hingga 1909 terdapat 3 orang yang terkenal sebagai pionir periode ini, yaitu Frank Pearson, J.C.B. Davis, dan Clifford Birch. Davis adalah orang pertama yang memperkenalkan program bimbingan sekolah tahun 1907. Ia menyarankan agar guru memberikan bimbingan di kelas seminggu sekali. Sementara itu, Frank Pearson mendirikan Boston Vocation Bureau pada tahun 1908 yang membantu pemuda dalam pemilihan karir. Ia menerbitkan buku yang berjudul Crossing a Vocation pada tahun 1909. Tokoh ketiga adalah Clifford Birch. Ia seorang mahasiswa Yale yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Berdasarkan pengalamannya, ia menulis buku A Mind That Found Itself pada tahun 1908. Dalam bukunya, ia mengemukakan pendapat bahwa dalam proses peningkatan kesehatan mental perlu diingatkan fasilitas dan mereformasi treatment yang ada.
bimbingan dan konseling pada masa ini berfokus pada bimbingan pendidikan dan pekerjaan, yaitu memfasilitasi individu untuk memahami dan mengambil keputusan pendidikan dan pekerjaan yang cocok dengan dirinya. Dan yang selanjutnya pada tahun 1910-an, pada dekade ini terdapat dua peristiwa penting, yaitu NFGA itu adalah terbentuknya National Vocational Guidance Association. Nah, itu. Yang kedua ada terjadinya Perang Dunia Pertama, di mana dalam penjaringan perwira militer digunakan tes inteligasi. Pada masa ini konseling belum dikenal secara luas, namun sudah mulai terdengar gaungnya gitu. Terus ada yang kedua pada tahun 1920-an. Nah, di dekade ini disebut juga masa konsolidasi karena dimulainya pendidikan bagi konselor di Universitas Harvard pada tahun 1911. Pengaruh dominan pada masa ini adalah berkembangnya teori-teori pendidikan dan pemerintah mulai menggunakan layanan bimbingan terhadap veteran perang. Peristiwa penting lainnya yaitu dikembangkan standar untuk persiapan dan evaluasi materi-materi okupasional. Nah, terus yang selanjutnya ada tahun 1930-an. Pada masa mulai dikembangkan teori konseling yang diformulasikan oleh A.G. Williamson dan koleganya di Universitas Minnesota dengan mengambil teori Frank Pearson tentang trait factor dan mengembangkan suatu model konseling karir untuk membantu siswa dan penganggur. Model ini berdasarkan pada model medis yang bersifat sangat direktif. Jadi pada dekade ini juga terjadi peningkatan keterlibatan pemerintah dengan mendirikan US Employment Service yang kemudian menerbitkan Dictionary of Occupational Titles, jadi disingkat DOT, pada tahun 1939. Nah, layanan bimbingan konseling mulai memperhatikan perbedaan individu differences, seorang munculnya gerakan psikometrika yang dikembangkan Alfred Binet di Prancis dengan dikembangkannya pengukuran inteligensi. Dasar keilmuan tenaga konselor makin bervariasi dan makin mendalam. Layanan bimbingan konseling menjadi lebih akurat dalam proses diagnostik dengan menggunakan berbagai instrumen tes. Terus yang selanjutnya ada tahun 1940-an. Nah, terjadi 3 peristiwa utama pada dekade ini, yaitu yang pertama ada dikenalnya teori humanistik oleh Carl Rogers. Terus yang kedua ada terjadinya Perang Dunia II. Terus yang ketiga ada keterlibatan pemerintah dalam konseling. Pada tahun 1942, Rogers mempublikasikan buku Counseling and Psychotherapy yang menentang teori konselor centered approach yang dikembangkan Williamson. Rogers mengembangkan model-model konseling non-direktif sebagai alternatif terapi yang kemudian disebut konseling terpusat pada klien-centered. Selain itu, karena adanya Perang Dunia Kedua, pemerintah mulai melibatkan konselor dan psikologi lebih jauh dalam proses seleksi dan training militer. Oke, yang selanjutnya ada tahun 1950-an. Pada dekade ini, Rogers menerbitkan client-centered terapi pada konselor sekolah yang mulai menerapkan model-model non-direktif Rogers dan mulai menekankan kegiatan konseling didirikan American Personal and Guidance Association atau disingkat APGA sebagai cikal bakal American Counseling Association atau ACA Divisi 17 Konseling Psikologi. Pada American Psychological Association atau APA, National Definition Aids atau NDEA, dan mulai berkembangnya teori-teori bimbingan konseling.
konseling. Divisi 7 konseling fisiologis didirikan pada tahun 1952 yang pada awalnya karena ada keterikatan para psikologi klinis, psikologi konseling dipengaruhi oleh konseling vokasional dan terapi humanistik. Pada dekade ini juga dipublikasi teori behavioral atau desensitasi sistematis, rasional emotif terapi dan career development ACES dan ASCA. Dua divisi dalam APGA mengembangkan standar pelatihan bagi konselor sekolah yang menekankan teori konseling dan pengalaman praktikum. Pada tahun 1952 diadakan konferensi nasional bersama di Los Angeles, California antara National Vocation dan Guidance Association atau NVGA, National Association of Guidance and Counselor Trainers atau NAGCT, Student Personal Association for Teacher Education atau SPAT, dan American College Personnel Association dengan harapan memberikan suara profesi yang lebih besar. Oke, selanjutnya ada tahun 1960-an. Pada dekade ini terjadi eksplorasi profesi konseling sekolah. Semakin meningkatnya penelitian yang terfokus pada konseling dan tingkatnya standar untuk sertifikasi dan kinerja konseling sekolah, ASCA juga mengembangkan pernyataan kebijakan untuk konselor sekolah menengah yang mengkhususkan peran dan fungsi konselor sekolah. Pada masa ini, konselor sekolah bekerja terutama dalam peran remedial aktif. Perannya tidak terlihat sebagai bagian pokok dalam pendidikan. Ini menggunakan praktek konselor sekolah yang terpusat pada tugas-tugas administratif klerikal karena tugas-tugas ini dapat dipertahankan sebagai suatu layanan pada seseorang. Pada masa ini juga banyak muncul teori-teori humanistik yang baru, yaitu yang dikembangkan oleh Abraham Maslow, Dougal Arbuckle, dan Sidney George. Terjadi pula yang pertama ada pergeseran paradigma dari konseling individual face to face menjadi konseling kelompok. Yang kedua ada didirikannya Community Mental Health Counselors Act atau CMHCA. Yang ketiga ada dipublikasikannya Kode Etik Konselor untuk pertama kali. Nah, yang selanjutnya ada tahun 1970-an. Pada dekade ini, CMHCA memperluas layanan anak dan remaja dengan penyakit mental. Dibentuk American Mental Health Counseling Association, AMHCA disingkatnya. Dibentuk pula Badan Lisensi Konselor yang pertama di Virginia. Terdapat diferensi setting dalam layanan konseling, mulai dari sekolah hingga pusat-pusat kesehatan mental dan agen-agen masyarakat, sehingga dikenal istilah baru yaitu community counselor. Yang selanjutnya ada tahun 1980-an. Pada masa ini mulai diterapkan dan ditinggalkan standarisasi pelatihan konselor dan sertifikasi. Tahun 1981, Council of Accreditation of Counseling and Related Education Programs, yaitu CAC-REP, dibentuk untuk menstandarkan pelatihan bagi konselor dalam semua kekhususannya. Yang selanjutnya ada pada tahun 1950-an. Pada tanggal 1 Juli 1992, AACD diberganti nama menjadi American Counseling Association atau ACA untuk memfleksikan hubungan antara keanggotaan asosiasi dan menguatkan kesatuan dan persatuan. Pada masa ini pula pedoman etik ACA dan standar CREP direvisi. Pada masa ini terjadi gerakan perubahan dari istilah bimbingan dan perkembangan ke arah program konseling sekolah yang komprehensif. Juga terjadi pertumbuhan yang berlanjut dalam permasalahan keagamaan multikultural dalam konseling.
serta terdapat penekanan terhadap mode spiritual atau kebaikan holistik. Nah, yang terakhir ada tahun 2000 sampai 2003. Pada masa ini konseling sudah merupakan profesi yang dikenal secara luas. Pengembangan teori-teori konseling mulai berambah dan berkolaborasi dengan teori-teori lain seperti ditemukannya dance therapy, musical therapy, art therapy, traumatic counseling, dan sebagainya. Selain itu, paradigma konseling bergeser dari yang layanan bersifat kuratif ke arah development dengan diterbitkannya buku kolaboratif kompetensi based counseling pada tahun 2002 dan development counseling. Nah, pasca 9 November 2001, ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi. Kemajuan yang terjadi dalam tahun 1990-an belum solid. Pada masa ini, program bimbingan dan konseling komprehensif secara cepat menggantikan orientasi tradisional yang berorientasi pada layanan posisi. Selain itu, program bimbingan dan konseling komprehensif menjadi cara utama untuk menata dan mengelola bimbingan dan konseling sekolah di seluruh Amerika Serikat. Pada bulan Juni 2002, model ASCA yang baru diumumkan sebagai cermin dari perubahan tadi, tahun 2003, menerbitkan model nasional untuk program konseling sekolah, yaitu Model for School Counseling Programs pada musim panas 2003. TSCL mengadakan pertemuan di Las Vegas membicarakan masalah penelitian konseling sekolah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia. Sejarah perkembangan bimbingan konseling di Indonesia dimulai sejak tahun 1960 pada Konferensi Malang yang dinamakan Konferensi Nasional I. Lalu, 4 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1964, jurusan Bimbingan dan Penyuluhan IKIP Bandung dan IKIP Malang mulai memfokuskan untuk mencetak tenaga pendidik yang akan ditetapkan di sekolah. Lalu, pada tahun 1975, organisasi bimbingan yang dinamakan dengan IPBI atau Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia berhasil menetapkan keputusannya. Salah satunya adalah mencetak organisasi bimbingan di sekolah. Selanjutnya, pada tahun 1984, layanan bimbingan konseling di Indonesia dimulai dengan nama Bimbingan dan Penyuluhan pada Kurikulum. Puncaknya pada tahun 2001 di mana bimbingan konseling ini semakin mantap. Dan bimbingan konseling ini telah diatur dalam Surat Keputusan Kemendikbud nomor 25 tahun 1995 mengenai petunjuk fungsional guru dan angka kreditnya. Terakhir, sistem pembelajaran bimbingan konseling di Indonesia telah mengalami perubahan dari sistem klasikal ke sistem klasik. Sistem klasikal mengemas cara tradisional, di mana dilakukannya pada jam pelajaran. Dan guru bimbingan konseling disamaratakan bebannya dengan guru mata pelajaran. Lalu pada sistem komprehensif terdapat 4 komponen. Yang pertama ada layanan dasar, yang kedua layanan peminatan dan perencanaan individual, dan yang ketiga ada layanan responsif, dan yang keempat ada dukungan sistem. Layanan perencanaan individual disediakan untuk semua siswa dan dimaksudkan untuk membimbing siswa dalam pengembangan dan implementasi dalam kegiatan belajar, rencana pribadi, sosial, dan karir.